Halo, Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Junaidin dan Pak Sukuryadi. Ya. Gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Syukur. Oke, udah siap Pak Asep ini? Karena waktu sudah jam 10 kita mulai sudah selesai. Oke, siap Pak. Ya. Belum Siap. siap dengan perangkatnya, jadi 30 menit presentasi, Ya, 20 menit diuji. Nah ya, siap Pak. 30 menit, 30 menit presentasi, 20 menit diuji oleh kami berdua. Oke? Siap Oke, Pak. silakan disiapkan dah dimulai ya, disiapkan perangkatnya untuk di-share deh. Ya oke? Ya, siap Pak. Mulai report ini. Oke, silakan dimulai Pak Asep. Monggo. Ya, siap Pak. Udah mulai direkrut itu, Pak Kur? Ya, sedang proses. Tunggu merah dulu baru mulai. Assalamualaikum ya. Ya, silakan Pak Asep. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya. Agar pembelajaran geografi dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita sadar ya bahwa bumi juga harus dimengerti ya, termasuk kalian gitu. Lalu kita juga harus mengerti dan menjaga serta mensyukuri segala sesuatu yang ada di bumi, karena dengan kita memelihara ciptaannya, itu berarti kita sudah memuliakan Sang Pencipta ya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya. Oke, untuk ketua kelasnya Rohmat, yuk pimpin kita berdoa ya. Ya, berdoa saya. Terima kasih Rohmat yang sudah memimpin kita berdoa. Oke, sebelumnya saya akan absen kehadiran dahulu ya. Saya akan panggil satu persatu nih. Adi Pratama, ya hadir. Agus Herianto, Anissa Juliani, Dewi Anzani. Ya, di mana Dewi Anzani? Ada yang tahu? Nila, di mana Dewi Anzani? Oh, masih di jalan ya. Berarti Dewi Anzani terlambat ya. Semoga Dewi Anzani baik-baik saja ya dan segera bisa bergabung dalam kelas kita. Untuk kalian semoga tidak ada yang terlambat ya. Lebih baik datang pagi daripada terlambat ya. Oke, kita oh ya masih belum selesai tadi absen ya. Oke, lanjut. Vika Aryani. Oke, hadir. Isti Wahyuningsi, Natalia, Nila Herianti. Oke, hadir Rafika, Rahmalila, Rohmat, dan terakhir Wastini. Oke, semuanya hadir ya. Total ada 14, berarti tinggal Dewi Anzani yang belum bergabung ya. Oke, sepertinya kalian kurang semangat ya. Sebaiknya kita stretching dulu ya agar kalian lebih enjoy belajarnya dan semakin semangat ya. Jadi kalian ikutin saya biar otot-otot kalian menjadi lebih kendor ya. Oke, semua ikutin saya. Kita gerakan tangan seperti ini ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang putar kepala kalian agar tidak pegal ya. Putar dari kanan ke kiri. 1, 2, 3. Oke, semoga pembelajaran hari ini kita semakin semangat ya. Oke, hari ini kita lanjut materi litosfer ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tektonisme ya dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, tektonisme itu adalah proses gerakan kerak bumi yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Gerakan tektonisme juga bisa mempengaruhi permukaan bumi karena gerakan tersebut menimbulkan lipatan dan patahan. Nah, minggu lalu juga sudah kita membahas tentang 3 macam pergerakan lempeng. Ada yang masih ingat apa aja? Ya, Anissa, betul ya. Jadi pergerakan lempeng itu ada 3. Kemarin ada konvergen, ya, ada divergen, ada sesar atau transform.
Nah, gerakan divergen adalah gerakan yang gerakan lempeng ya tektonik yang saling menjauh ya. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Coba Rohmat, apa? Ya, betul ya. Contohnya itu contoh dari divergen itu Greenland ya, bergerak menjauhi Eropa sepanjang 36 meter per tahun ya. Jadi cukup cepat, bahkan itu termasuk pergerakan lempeng tercepat. Lalu ada yang bisa memberi contoh pergerakan konvergen? Coba Adi. Ya, betul ya. Jadi konvergen itu gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat ya, atau yang saling bertumbukan ya. Contohnya benar itu seperti Palung Jawa dan pegunungan Himalaya ya. Jadi ceritanya dulu itu India menabrak Nepal ya, sehingga terbentuklah pegunungan Himalaya dan menjadi gunung tertinggi ya, pegunungan Everest ya, tinggi 8850 mdpl ya untuk saat ini ya. Contoh lainnya itu seperti gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Aceh ya, itu tahun 26 Desember 2004 lalu ya, juga disebabkan oleh pergerakan lempeng konvergen ya. Lalu satu lagi gerakan sesar, apa? Ada yang tahu contohnya? Coba Rahmalila. Ya, betul ya. Jadi gerakan lempeng gerakan sesar itu gerakan lempeng yang saling bergesekan ya. Contohnya itu sesar San Andreas yang ada di California yang ada di Amerika Serikat. Oke, di sini sekarang saya akan menampilkan sebuah PPT ya. Jadi saya coba tampilkan PPT-nya. Oke, gimana? Sudah muncul di kalian? Nah, ini PPT-nya ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai tektonisme. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini saya akan sampaikan apa aja sih tujuannya. Jadi yang pertama itu, yang pasti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu dapat mengagumi kebesaran Sang Pencipta ya, dan mensyukuri ciptaannya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, lalu memiliki rasa ingin tahu, teliti, dan melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Karena nanti di sini kita akan ada di sesi tanya jawab, bahkan nanti ada diskusi dan kalian mempresentasikan ya. Lalu yang kedua, memahami proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat dari letusan gunung api bagi kehidupan ya. Keempat, menemukan data dan informasi tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelumnya sini saya akan bertanya dengan kalian ya. Apa itu vulkanisme? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rafika apa? Gunung meletus. Oke, kasih jempol ya, betul ya. Rohmat coba apa? Aktivitas gunung api. Ya, betul juga ya. Ada lagi? Ya, Anissa apa? Nah, ini Anissa lebih jelas ya. Jadi vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma ya, yang keluar menuju permukaan bumi ya, melalui rekahan dalam kerak bumi gitu. Oke, saya tambahkan, jadi magma ini bentuknya cair dan berpijar ya. Jadi magma bergerak ke permukaan bumi melalui diatrema ya. Nah, diatrema itu saluran yang mirip dengan pipa ya. Nah, jika sudah sampai di permukaan bumi, magma itu berubah nama. Ayo tebak apa namanya? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Jadi Natalia ya, betul. Jadi Natalia menjawab lava. Jadi ya betul, berubah menjadi lava ya. 100 buat Natalia. Oke, kasih 2 jempol ya buat Natalia ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi faktor utama pada gejala vulkanisme itu adalah magma ya, karena aktivitas magma itu juga beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam pula ya, seperti tipe erupsinya ya, bentuk gunung apinya, dan aktivitasnya. Lalu peristiwa vulkanisme juga memiliki gejala yang dapat diamati ya, yaitu gejala sebelum terjadinya vulkanisme, yaitu pravulkanisme.
Lalu gejala setelah terjadinya vulkanisme namanya pasca vulkanisme ya. Nah, di sini sudah ada penjelasan juga ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video ya, dan kalian harus perhatikan baik-baik. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya atau menanggapi ya. Di sini saya akan tampilkan. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nah, itulah video yang sudah saya tampilkan ya. Baik, ada yang ingin menanggapi? Oke, Natalia coba. Ya, betul ya. Jadi gunung bisa meletus ya karena inti bumi yang sangat panas dan adanya tekanan dari bawah ya. Semakin kuat tekanan maka semakin kuat juga letusannya ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, siapa? Nila. Apa Nila? Kenapa Indonesia banyak gunung api? Oke, yang lain ada yang bisa jawab? Oke, saya coba jawab ya. Jadi, kenapa sih di Indonesia banyak gunung api? Karena Indonesia memang terkenal dengan jalur gunung api aktif ya, atau yang sering kita kenal itu dengan istilah Ring of Fire ya. Jadi Indonesia banyak memiliki gunung api ya, karena lokasi Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan ya, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya. Selain itu juga Indonesia berada pada jalur pertemuan lempeng dunia, seperti banyak menghasilkan rangkaian pegunungan api. Indonesia juga menempati dua lapisan lempeng benua yang berbeda, yaitu lempeng benua Asia dan lempeng benua Australia di kawasan timur ya. Oke, ada lagi? Ya, Rafika, apa manfaat gunung api bagi kehidupan ya?
Oke, di sini saya juga ada satu video lagi, yaitu mengenai apa sih manfaat gunung api bagi kehidupan. Nah, kebetulan video ini saya buat sendiri ya, 2 minggu lalu saya sudah buat. Jadi kalian coba perhatikan baik-baik lagi ya, ini mengenai manfaat gunung api yang ada di Indonesia ya. Oke, kalian perhatikan lagi. Video saya ini sudah ada di YouTube ya, kalian subscribe. Jadi silahkan kalian tonton dan sini perhatikan baik-baik ya. Enam manfaat gunung berapi bagi kehidupan manusia. Manfaat gunung berapi bagi kehidupan sangatlah besar, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Gunung berapi bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan banyak makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga hewan dan tumbuhan. Saat terjadi erupsi gunung berapi yang letusannya cukup dahsyat, tentu bisa membuat orang-orang di sekitarnya cemas dan ketakutan. Hal ini memang tidak jarang terjadi di Indonesia yang memiliki begitu banyak gunung berapi. Manfaat gunung berapi bagi manusia bisa membantu berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, untuk terus mendapatkan manfaat dari gunung berapi ini, setiap manusia harus menjaga kelestariannya dan tidak sembarangan merusak alam. Berikut 6 manfaat gunung berapi. Pertama, sumber penyimpan air. Manfaat gunung berapi yang pertama dan paling penting adalah sebagai sumber air. Saat kamu mendaki gunung atau berada di wilayah pegunungan, tentunya kamu akan banyak menemui mata air atau sumber air. Sebagai tempat penyimpanan air, gunung mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah hingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Air inilah yang nantinya bisa kamu manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan melakukan kegiatan lainnya. Kedua, menyuburkan tanah. Manfaat gunung berapi yang kedua adalah menyuburkan tanah. Abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi atau letusan dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, tidak mengherankan kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Tanah subur dihasilkan dari pencampuran material vulkanik dengan tanah. Tanah yang tercampur material vulkanik menyimpan banyak nutrisi yang diperlukan tumbuhan dan bermanfaat untuk bidang pertanian. Ketiga, menghasilkan bahan mentah. Manfaat gunung berapi selanjutnya adalah untuk menghasilkan bahan mentah. Gunung api terbentuk dari keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan barang tambang lainnya. Bahan mentah seperti sulfur, emas, dan tembaga tersedia berkat adanya aktivitas vulkanis gunung berapi. Batu permata di dalam perut bumi bisa dibawa ke permukaan oleh jenis magma yang disebut kimberlite. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. Keempat, menghasilkan material untuk bangunan. Berbagai bahan bangunan juga bisa didapatkan dari hasil erupsi gunung berapi. Material yang dikeluarkan gunung api saat terjadi letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Batu-batuan yang dikeluarkan gunung berapi saat erupsi sangat bermanfaat untuk penduduk sekitar. Pasalnya, penduduk sekitar dapat mengambilnya dan menjualnya ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk membangun rumah atau gedung. Apalagi berbeda dengan batu-batu lainnya, batu hasil dari erupsi gunung berapi dikenal sangat kuat dan tahan lama. Manfaat gunung berapi satu ini tentunya sangat besar untuk kehidupan pembangunan. Kelima, objek wisata. Salah satu manfaat gunung berapi yang sedang hangat-hangatnya beberapa tahun belakangan tentunya adalah objek wisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Mereka bisa membuka usaha yang cocok diberikan untuk para pendaki gunung ataupun wisatawan. Bahkan tak sedikit turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan gunung. Salah satu primadona tentunya Gunung Semeru di Jawa Timur.
Semua orang Indonesia tentu tahu keindahan Semeru yang menawan. Tidak jarang kamu bertemu dengan turis mancanegara saat mendaki gunung, karena alamnya yang indah memang tidak perlu diragukan lagi. Selain Gunung Semeru, Gunung Rinjani juga memiliki daya tarik tersendiri di mata turis mancanegara. Selain memiliki pesona alam yang menakjubkan, penduduk di sekitar gunung yang ramah menyambut para wisatawan menjadi nilai tambah yang tentunya membuat gunung ini semakin populer. Keenam, menjalankan usaha perkebunan. Daerah yang bergunung api biasanya merupakan daerah tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan daerah pariwisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat baik untuk menjalankan usaha perkebunan, apalagi dengan tanahnya yang subur. Banyak tanaman yang tumbuh subur di daerah pegunungan. Hal tersebut disebabkan kondisi tanah di pegunungan sangat bagus. Bahkan saat ini, cukup banyak petani yang berhasil menggarap perkebunannya dengan baik dan menuai hasil yang besar. Nah, itulah beberapa manfaat gunung berapi bagi kehidupan manusia. Dengan mengenali berbagai manfaat gunung berapi ini, diharapkan kamu bisa lebih menjaga kelestarian dan keasrian gunung. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Nah, itulah video mengenai manfaat gunung api ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe ya, itu video sudah ada di channel YouTube saya, di channelnya Geografi SMA. Oke, ada yang ingin menambahkan? Jadi tadi kita sudah lihat videonya ya. Jadi apa sih manfaat gunung api bagi kehidupan? Jadi banyak sekali ya. Jadi seperti salah satunya itu sumber air ya. Lalu dapat menyuburkan tanah ya di kemudian hari ya, bukan pada saat itu, karena pada saat itu yang pasti banyak tanaman atau rumah-rumah yang hancur karena lahar ya, lava ya. Lalu menghasilkan material bangunan ya, atau seperti belerang, bisa dijadikan bahan baku kosmetik juga ya, dan banyak lagi. Bahkan bisa dijadikan objek wisata ya di kemudian hari, karena saya juga sendiri senang sekali naik gunung ya, atau hiking ya. Oke, itulah manfaat gunung api ya bagi kehidupan. Jadi sebenarnya manfaat gunung berapi itu bagi kehidupan sangat besar ya, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut gitu. Jadi gunung berapi bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup ya, khususnya manusia ya. Jadi hewan dan tumbuhan juga gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai vulkanisme? Oke, Adi, apa Adi? Ya, letusan gunung apa yang terbesar? Nah, di sini ini pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaan ini tidak akan saya jawab sekarang karena saya sudah buatkan lembar kerja untuk kalian ya. Jadi untuk kalian mengenai gunung api, untuk kalian nanti kalian kerjakan lembar kerjanya. Nah, jadi dari situ kalian bisa tahu nih gunung api apa sih yang terbesar yang ada di Indonesia ya. Karena di sini sudah saya akan buat kelompok juga ya, sudah saya buat kelompok. Nah, di sini juga saya akan tampilkan nama-nama kelompoknya. Apa sudah muncul? Oke. Nah, di sini sudah saya bagi kelompok ya. Jadi kalian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini saya sudah buatkan. Jadi untuk kelompok tema 1 itu tentang letusan Gunung Krakatau ya. Nah, di sini kelompoknya Adi, Agus, dan Anissa ya. Nah, di sini yang saya beri warna kuning itu adalah ketua kelompoknya yang nanti akan mempresentasikan gitu. Lalu ada kelompok 2 dengan tema letusan Gunung Tambora ya. Ada Dewi Anzani, Vika, Hari ya. Lalu ketiga ada letusan Gunung Merapi. Di sini ada Isti dan Talia, Nila dan Rafika. Dan terakhir ada letusan Gunung Toba Volcano, Rahma, Rohmat, Tati dan Wastini. Nah, di sini apa aja sih yang harus kalian cari? Di sini juga sudah saya buatkan ya. Jadi lembar kerjanya kalian cari dan kumpulkan informasi berkaitan dengan topik ya yang sudah ditentukan.
lalu diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Lalu tuliskan pada buku catatan. Setelah itu kalian buat PowerPoint nih. Kemarin kan sudah saya suruh kalian bawa laptop ya. Jadi apa sih yang harus kalian cari gitu. Di sini ketentuan PowerPoint itu kalian buat minimal 10 slide ya. Lalu kedua buat sesuai topik. Lalu penjelasan singkat ya, bentuk tulisan Cambria karena menurut saya Cambria itu tulisannya sangat mudah terbaca gitu. Lalu kalian buat kreatif dan menarik. Pahami untuk presentasi, nanti kalian presentasi kurang lebih 10 menit ya. Nah, untuk ketentuan materinya yang perlu kalian cari itu yang mengenai penjelasan atau sejarahnya ya. Lalu kapan sih terjadinya gitu, di mana terjadinya. Lalu keempat, pengaruh terhadap kehidupan. Lalu kelima, bagaimana upaya mengatasinya gitu. Setelah jika ada contoh gambarnya ya. Lalu kalian foto kelompok nanti ya, nanti ditampilkan di slide terakhir. Lalu terakhir ada kata bijak geografi, jadi kalian harus kreatif buat kata bijak geografi ya. Oke, dalam pembuatan dalam lembar kerja ini saya kasih waktu kalian kurang lebih 25 menit ya. Nah, di sini juga saya berikan lembar penilaian antar kelompok ya. Jadi tidak hanya saya menilai, nanti kalian antar kelompok juga menilai ya. Jadi di sini saya buat lembar penilaian antar kelompok. Di sini untuk kalian kelompok Krakatau, Tambora itu 2, 3 itu kelompok Merapi, dan 4 itu kelompok Toba Super Volcano ya. Jadi kalau misalnya kalian kelompok Krakatau, kalian nomor satunya tidak usah diisi ya. Nah, setelah itu nanti kalian jumlahkan. Di sini kalian bisa lihat skala penilaiannya itu 1 hingga 4 ya. Jika tidak sesuai 1, jika kurang sesuai 2, lalu sesuai itu 3, dan sangat sesuai itu 4 ya. Jadi kalau totalnya nanti kalian total, nanti di sini ada rumus juga ya. Nanti jumlah total dibagi 40 dikali 100 ya. Oke, saya kasih waktu kalian 25 menit untuk diskusi ya. Oke, diskusi sudah selesai ya. Oke, 25 menit sudah berlalu ya. Sekarang coba kalian presentasikan dari tiap kelompok ya. Coba kelompok 1, Adi. Silakan Adi, Adi presentasikan ya. Oke, bagus ya. Untuk kelompok Adi, jadi benar, jadi Gunung Krakatau itu merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal di dunia ya. Bahkan gunung ini tercatat sebagai letusannya yang cukup dahsyat gitu. Itu terjadi pada tahun 1883 ya, betul. Jadi saat itu kita masih dijajah sama Belanda ya. Oke, coba selanjutnya kelompok 2, Dewi Anzani. Silakan. Oke, bagus ya untuk kelompok Dewi Anzani. Dewi Anzani sudah memaparkan mengenai Gunung Tambora ya. Jadi Gunung Tambora itu terletak di Pulau Sumbawa ya, di Nusa Tenggara Barat ya. Itu meletus hebat pada 10 April ya, tahun 1815 ya. Berarti ini sebelum Krakatau ya, lebih lama lagi gitu. Nah, Gunung Tambora ini di Pulau Sumbawa meletus dengan kekuatan 1000 megaton ya. Oke. Tadi Dewi Anzani sudah menjelaskan bahwa terdapat korban jiwa yaitu 70.000 lebih ya. Jadi cukup banyak sekali ya, karena tadi abunya juga dilepaskan, membuat iklim global berubah ya. Oke, selanjutnya kelompok 3, coba Isti. Oke, bagus ya Isti ya. Kasih jempol dulu dong buat Isti ya. Oke, jadi Isti mengenai Gunung Merapi ya. Nah, salah satu gunung api teraktif di Indonesia itu ya. Jadi Gunung Merapi itu sudah berkali-kali meletus ya. Itu berada di mana ya? Di Jawa Tengah ya, apa Jogja tuh ya? Jogja ya. Oke, jadi letusan Gunung Merapi itu terjadi terakhir tahun 2010 yang paling agak besar ya. Jadi letusannya juga cukup mematikan. Setidaknya terdapat cukup banyak korban juga ya.
Nah, di situ juga kalau nggak salah ada juru kunci, ada yang tahu nggak siapa kemarin tuh? Iya, jadi ada namanya Mbah Marijan ya, itu sebagai juru kunci. Sebenarnya dari pihak pemerintah juga sudah disuruh mengevakuasi dia, tapi dia tidak mau ya. Tapi akhirnya dia meninggal karena dia sebagai juru kunci gitu. Oke, terakhir kelompok 4, Rahma Lila Putri, silakan. Ya, oke, bagus sekali ya Rahma Lila. Kasih tepuk tangan nih buat Rahma Lila ya. Jadi letusan Toba Supercano ya. Ternyata letusan Toba Supercano itu diantara yang lain ini yang terbesar ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu juga ya, karena ini dianggap juga sebagai gunung purba ya, karena sudah terjadi sangat lama ya, 74.000 tahun yang lalu ya. Mungkin kita juga belum ada ya. Itu terjadi di kawasan Danau Toba ya, di Sumatera ya, tepatnya itu di Sumatera Utara ya, di Indonesia. Nah, letusan ini diakui sebagai salah satu letusan gunung terdahsyat di bumi gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mempresentasikan ya. Jadi kesimpulannya, jadi pembelajaran hari ini mengenai vulkanisme ya, terhadap pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Jadi vulkanisme tersendiri tadi sudah saya jelaskan, segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar ya menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Lalu setelah kalian presentasi juga jadi tahu kan, tadi pertanyaan siapa ya, Adi ya, jadi tahu gunung apa sih yang terdahsyat. Ternyata Gunung Toba Supervulcano lah yang terdahsyat ya, yang ada di Toba di Sumatera ya. Oke, bahkan berdasarkan perhitungan vulkanolog itu letusan ini mencapai level 8 ya, skala V gitu. Lalu kita juga bisa mengetahui manfaat apa aja sih tadi akibat gunung api bagi kehidupan ya. Jadi pertama itu kayak sumber penyimpan air ya, sumber mata air ya gitu. Makan banyak perusahaan minuman air mineral di sana gitu ya. Lalu menyuburkan tanaman di kemudian hari ya, menyuburkan tanah ya, menghasilkan material untuk bangunan dan dijadikan tempat wisata ya. Apalagi sekarang sudah mulai eksis nih, banyak sekali anak-anak muda sekarang ingin berkunjung ke tempat-tempat seperti gunung ya. Baik, sekarang kalian kumpulkan lembar kerjanya dan lembar penilaiannya ya. Jangan lupa kalian nilai tadi ya. Ingat, nilainya itu harus jujur ya. Jadi kalau emang presentasinya bagus, kalian nilai bagus ya. Kalau tidak ya kurang bagus. Karena minggu lalu ada beberapa anak karena mungkin temennya jadi nilainya dibagusin ya, itu nggak jujur ya. Jadi saya berharap kalian di sini bisa menilai dengan jujur ya. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai seisme ya, atau gempa bumi ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Oh ya, untuk bulan depan nih kita akan kunjungan ya, atau observasi ya. Kita akan observasi ke Gunung Rinjani ya, yang ada di Lombok ya. Jadi kalian jangan lupa bawa perlengkapan dan pakaian tebal, karena suhu sini di sana itu mungkin cukup dingin ya. Mari kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Kalian tetap jaga diri ya, karena kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi ya. Semoga kalian tetap sehat, baik-baik, dan tetap semangat ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa ya. Saya minta ketua kelasnya Rohmat, coba kita pimpin doa. Oke, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Ya, terima kasih Rohmat yang sudah pimpin doa. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua, dan sampai jumpa ya minggu depan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian. Ya. Baik, Saudara Asep sudah mempresentasikan dengan baik hasil dari rancangan pembelajaran yang telah disusun. Di sini saya coba menanyakan terkait masalah rancangan pembelajaran dalam penentuan indikator terhadap kompetensi dasar. KKO yang digunakan itu seperti apa, IPK-nya seperti apa? Coba dijelaskan ya, penentuan jadi, KKO. Baik Pak Junaidi ya. Jadi untuk penentuan indikator itu
itu diambil dari kompetensi dasar ya, dengan menggunakan kata kerja operasional itu minimal C4 Pak. Jadi minimal itu seperti menganalisis, menyimpulkan ya, lalu memproyeksikan, membuat atau menciptakan gitu. Itu nanti dirumuskan dalam bentuk kalimat simple ya, jelas dan mudah dipahami gitu Pak. Oke. Selanjutnya, saya sudah membaca RPP yang telah Anda susun. Yang telah disusun ini tentang RPP pada materi pokok vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Di sini saya melihat dari tujuan pembelajaran itu dari kompetensi dasar indikator, tujuan pembelajaran itu sudah konsisten. Teknik Anda menyusun secara konsisten itu seperti apa kemarin dalam menyusun rancangan pembelajaran? Jadi kita lihat dari kompetensi dasarnya, lalu saya buat kemarin tujuan pembelajarannya, lalu dimasukkan ke dalam indikator, dan di dalam indikator ada beberapa, saya cek lagi. Jadi kayak pertama itu mengamati atau menyaksikan tayangan video di dalam indikator, lalu menganalisis proses vulkanismenya, menjelaskan manfaat dari letusan gunung api, lalu menemukan data dan informasi seperti itu Pak. Ya, itu indikator yang Anda paparkan itu. Iya. Ya. Ya baik, tidak masalah. Saya melihatnya gini, Anda menerapkan kemarin pada tujuan itu ada pendekatan saintifik dengan pembelajaran discovery learning. Ya. Sama, ya. Pemahaman Anda tentang discovery learning ini seperti apa? Jadi discovery learning itu pembelajaran dengan berbasis pencarian gitu Pak. Jadi nanti anak-anak dituntut mencari apa yang saya tadi buat ketentuannya gitu Pak. Jadi dengan mencari sendiri nanti anak-anak akan lebih paham dan lebih hafal gitu Pak. Ya, salah satu contohnya memahami proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Iya. Ya, itu perlu dikembangkan lagi. Siapa? Ya, karena memang dalam penyusunan rancangan pembelajaran itu ada topik, indikator, terus tujuan pembelajarannya itu harus disesuaikan KKO-nya ya, kata kerja operasional, ya, agar siswa itu mencapai ke C6 yang hot itu ya. Di sini sedikit lagi bagaimana cara Anda menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi atau pendekatan TIPEC kemarin ya. Jadi ya, pendekatan TIPEC. Ya, jadi TIPEC sendiri kan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi ya Pak ke dalam proses pembelajaran. Itu dari materi, bahkan metode dan strategi pembelajaran. Nah, caranya itu yaitu saya di dalam pembelajaran saya menampilkan seperti video, lalu ya menampilkan video, gambar gitu Pak. Gambar ya. Iya. Baik, berikutnya teknik Anda mengembangkan analogi agar siswa itu termotivasi seperti apa, Pak Asep?
Iya, tadi di awal dengan memberi gambaran apa sih tujuannya kan. Tadi di situ di dalam tujuan itu kan anak-anak diharapkan bisa bertanggung jawab, ya, bisa teliti, bahkan bisa contohnya itu ya kita harus bisa menghargai lingkungan di daerah pegunungan agar tidak tercemar gitu. Terus memberikan sedikit motivasi juga pada anak-anak gitu kan. Nah baik, berikutnya yang ini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menerapkan metode, model, dan pendekatan pembelajaran kepada mahasiswa, kepada siswa? Ya. Iya Pak, saya kan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang pasti kan kalau di sintaknya itu kan anak-anak untuk menganalisis atau di dalam diskusi itu nanti ada dalam pencarian sesuatu sehingga anak-anak dituntut untuk berpikir kritis juga Pak. Terus berpikir kritis, mencari data sehingga mereka nanti bisa menyimpulkan hasil penemuan mereka Pak. Ya, dengan mempresentasikan, dengan mengkomunikasikan, lalu anak-anak memperhatikan, lalu sebenarnya sih ada juga tanya jawab juga, cuma tadi tidak saya susun gitu kan. Ya. Terus yang berikutnya, masalah mengembangkan variasi interaksi. Ya, variasi integrasi yang Anda kembangkan untuk memberikan semacam hasil dari evaluasi itu seperti apa? Jadi dari penilaian tadi kita bisa lihat di mana anak-anak yang mungkin dari penilaian itu kan ada beberapa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin kalau dari penilaian sikap itu saya bisa langsung melihat langsung bagaimana anak-anak apakah teliti, apakah rasa ingin tahunya tinggi, kerjasamanya bagaimana. Lalu untuk nilai pengetahuan itu tadi saya buat juga penilaian antar kelompok Pak. Jadi penilaian di mana anak-anak menilai temannya yang sedang presentasi gitu. Lalu ada juga penilaian keterampilan. Seperti itu Pak. Ya, dalam penilaian itu ada 3 ranah yang perlu diperhatikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang Anda pahami dengan ketiga ranah penilaiannya seperti apa, Pak Asep? Ya, jadi itu kan penilaian afektif berarti penilaian mengenai sikap, kognitif itu pengetahuan, lalu terakhir tadi ketiga itu pengetahuan mengenai keterampilan gitu Pak. Ya, baik. Terus yang terakhir dari saya, ketika siswa itu mendapatkan nilai yang bagus, apa motivasi dari Anda sebagai guru sebagai bentuk punishment terhadap siswa? Ya. Ya, yang pasti saya akan memberikan apresiasi terhadap anak itu dan terus pertahankan, kalau bisa lebih baik lagi gitu Pak. Ya, baik. Itu mungkin dari saya dari sisi penyusunan rancangan pembelajaran terkait dari sisi materi, kedalaman materi nanti akan dilanjutkan sama Pak Dr. Syukur. Silakan mungkin Pak Dr. Syukur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Syukur. Sehat Pak Asep ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke deh, gitu ya. Jadi di perangkat itu saya lihat, di perangkat pembelajaranmu yang saya lihat itu ada dibilang semuanya ini nih, ada
ada dibilang di bagian indikatornya itu adalah memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang vulkanisme ya. Yang saya tanya ini sebagai Anda sebagai guru geografi, data dan informasi Anda sebagai guru geografi, di mana letak perbedaan antara data dan informasi? Antara data dan apa bedanya? Kalau beda harus ditampilkan bersama, kalau sama jadi salah satunya. Nah, silakan. apa tadi kurang jelas perbedaan data dan Oke, tadi di perangkat Bapak itu bertuliskan data dan informasi, verifikasi kesimpulan data dan informasi tentang vulkanisme ya. Yang saya garis bawahi di situ adalah data dan informasi. Kira-kira ada perbedaan nggak? Apa beda antara data dan informasi? Kalau beda, tampilkan dua-dua kata tersebut. Kalau sama, pilih salah satu. Silakan, Pak. sama aja sih sebenarnya Pak. Jadi Nah, kalau menurut Pak Asep sama ya. Kalau sama, ini pandangan orang geografi. Kalau orang pandangan geografi itu beda. Makanya di situ ditampilkan dua-duanya karena beda. Oh. Kalau Pak Asep mengatakan tadi sama, kenapa Pak Asep menampilkan barang yang sama? Nah, Iya Pak. ayo gimana Pak Asep ini? Silakan dijawab dulu. Oke Pak. Pak Asep, ya, Pak Asep. Oke, mungkin kalau data itu lebih akurat dari beberapa sumber gitu, misalnya kayak data dari vulkanologi, BPS, sedangkan informasi kan banyak sumber tapi apa ya, informasi itu ya bisa dari media lain, mungkin kurang apa ya, kurang akurat juga kali, seperti itu Pak. Jadi Pak Asep bingung sendiri ya. Bingung sendiri tentang Iya. data dan informasi ya. Iya Pak, malah bingung sendiri Pak, mungkin mohon pencerahannya Pak. Ya, jadi orang geografi harus paham. Jadi kalau di breakdown lagi tentang informasi dan data itu, orang geografi itu ada dua datanya ya, data dan informasinya, yaitu data geografis dan data non geografis, oke? Iya Pak. Atau bahasa data spasial dan data non spasial. Jadi orang geografi harus paham, oke? Iya Pak. Tadi dibilang, makanya sebelum saya breakdown, ketika Bapak bisa menjawab pertanyaan satu tadi, akan muncul lagi pertanyaan dari jawaban yang Bapak siapkan. Oke, tadi sama gitu Bapak ya, dalam pandangan geografi beda. Oke, nah, ketika kita sudah bisa membedakan, oh geografi, data, informasi, ada data geografis, ada data non geografis, ada informasi geografis, ada informasi non geografis. Nah, sebelum saya melanjutkan ke berikutnya, nah, jadi intinya beda ya. Iya Beda Pak. ya. Iya Pak. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau tadi Bapak mengatakan sama, kalau Bapak mengatakan sama titik dia. Nah, muncul pertanyaan kenapa barang yang sama ditampilkan pada tempat yang sama? Jadi keliru kan? Iya. Nah, lanjut ke breakdown berikutnya. Nah, informasi itu adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai macam ragam objek ya, kemudian kumpul menjadi satu data, kan? Jadi informasi itu adalah bagian dari data. Tinggal Bapak sekarang memilih menggunakan istilah data atau menggunakan istilah informasi. Kalau informasi itu adalah serpihan data ya. Jadi intinya informasi itulah kumpulan-kumpulan kecil dari yang nantinya akan menyusun data. Oke, dipahami ya. Iya Pak. Jadi nanti kita akan buat kesimpulan pas kata dan istilah yang pas itu sebagai orang geografi, guru geografi adalah data. Jadi tidak ada yang dibilang dari BMKG data, tidak ada dibilang informasi sebaran gempa ya, tidak ada bilang informasi. Namun yang digunakan adalah data sebaran gempa. Iya Oke? Siapa? Nah, ingat ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau sudah bilang data, itu informasi include sudah di dalamnya. Kalau kita menggunakan istilah data, informasi sudah ada di dalamnya. Namun kalau kita menampilkan informasi, data itu belum tercover dia. Iya Oke? Pak. Iya Pak. Jadi kalau kita agak bagian kecil dari istilah geografi. Oke. Berikutnya, tadi saya bilang bahwa ada data geografis atau data spasial
ada data non geografis. Nah, di mana letak perbedaan kita sebagai orang geografi di situ? Kita tadi dari situ data tentang sebaran vulkanisme dan pemanfaatnya ya. Ya. Nah, kita sebagai orang geografi di mana kita bisa melihat oh ini data geografis, oh ini data non geografis misalnya. Di mana apa yang menjadi perbedaan di situ, Pak Asep? Ya, mungkin kalau data spasial tadi ya, Pak? Ya, spasial sama dengan data geografis sama. Iya, jadi data Spasial sama dengan data geografis. ya, jadi data mengenai kegeografian atau data keruangan mengenai gunung api gitu, Pak, sebaran. Apa identitasnya ya? Kita mengatakan itu data geografis atau data spasial. Apa identitas kita menyampaikan data itu data informasi geografis atau data geografis atau data non geografis? Kirinya kita mengatakan itu data geografis dan data non geografis. Apa kirinya tentang menyebut istilah sebaran gempa itu gimana caranya menyampaikan supaya data yang disampaikan, data informasi geografis yang disampaikan tentang gempa itu masuk kategori data geografis. Gimana caranya menampilkan? Mungkin contoh aja Pak Asep, contoh aja dah. Contoh Sebaran gempa. Nah, contoh sebaran gempa gimana caranya membahasakan supaya itu dijadikan sebagai data informasi data geografis. ya, data persebaran gempa. Bingung ya? Masih bingung, Pak. Oke, terima kasih dah. Jadi Pak Asep itu guru geografi. Ya, Tadi kalau kita bilang data sebaran gempa vulkanisme, di situ harus ada informasi lokasi. iya, lokasi. Ada informasi lokasi di situ Pak Asep. Kita mengatakan itu data geografis ya. Ya, Data spesial. Ada data keterangan lokasi. Oh, sebaran data vulkanisme secara nasional berada di Jawa mana itu. Kalau pakai informasi keterangan, tapi kalau pakai menggunakan GPS itu ada posisi lintang bujurnya apa, itu namanya keterangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai pelengkap data grafis. geografi. Dengar Pak Asep? Iya, dengar, Pak. Oke ya. Jadi bedanya adalah Pak Asep harus menampilkan keterangan tempat atau lokasi untuk data yang Pak Asep sampaikan. Oke, paham ya? Ya, paham, Pak. Ya? Di informasi data geografis paham ya? Tentang lokasi harus ada lokasi di situ. Jika Pak Asep menyampaikan lokasi vulkanisme di Jawa ini di mana, spesifiknya lagi menggunakan GPS untuk melihat lintang dan bujurnya. Oke? Bisa berarti Di posisi untuk pemberian lokasinya bisa lokasi absolut atau relatif gitu ya, Pak? Nah, kita pakai ya relasi berdasarkan data astronomis. Oh, Data astronomis lintang dan bujur sekian derajat, sekian ini, sekian detik. Oke. iya, Pak, ya, siap. Oke, paham Mas ya? Iya, paham, Pak. Oke, Mas. Terakhir di luar ini. Tadi dibahas materinya, konten materi pelajarannya Pak tentang vulkanisme. Iya. Ya, vulkanisme. Vulkanisme itu merupakan salah satu bentuk dari dinamika, bentuk hasil dari dinamika litosfer. Nah, kira-kira kejadian vulkanisme itu penyebabnya apa Pak Asep? Terjadinya vulkanisme. Vulkanisme adalah salah satu dinamika litosfer. Iya. Penyebabnya vulkanisme itu apa Pak Asep? Maksudnya penyebab terjadinya vulkanisme gitu, Pak? Nah, Itu kan tadi mengenai penyebab vulkanisme itu kan karena ada pengaruh tekanan dari dalam bumi. oke. Adanya tekanan dari dalam bumi. Istilah geografi orang geologinya adanya tekanan dalam bumi itu tekanannya padat atau tekanan cair itu Pak Asep? Adanya tekanan di dalam bumi. Ya, Tekanan di dalam bumi itu bisa dalam bentuk tekanan padat atau tekanan cair. karena kan di dalam inti bumi itu kan panas ya, Pak. Jadi kayak mencari celah dorongan, terdapat dorongan. Iya. Mungkin dorongannya Yang itu panas itu benda padat atau benda belum Pak Asep? Ya. Yang padat itu benda cair, yang panas itu benda cair atau benda padat?
cair Pak. Cair. Ya. Jangan yang ada mungkin ceragu itu. Jadi itu bilang begini. Ya. Karena kan ada yang padat, ada yang cair juga kan Pak. Ya, artinya yang menyebabkan adanya tekanan di bawah, tekanan di bumi itu adalah tekanan benda padat, benda cair. Iya. Karena di bawah lapisan batuan itu ada magma kan? Paham Iya, nggak? iya ada magma ya. Bagian besar bumi kita itu sebagian besar disusun oleh magma, benda cair. Apa sih, Pak? Iya Pak. Jadi, nah, benda cair itu kayak telur, Pak Sep. Telur itu ada apa namanya itu yang kulit kasarnya apa namanya itu cangkang ya? Kerak apa cangkang. Keraknya. Ya. Nah, keraknya itulah yang kita analogikan sebagai atau jeruk ya Pak Sep, jeruk atau telur. Ya. Telur itu kita ambil keraknya sebagai lapisan litosfernya Pak Sep. Oke? Ya. Jadi telur itu keraknya telur itu sebagai lapisan litosfernya, batuannya. Di bawahnya itu adalah cairan magmanya. Kenapa ada kalanya jadi letusan, jadi gempa dan sebagainya? Karena ada pengaruh tekanan yang bilang Pak Asep tadi. Pak Asep tadi mengatakan tekanan apa? Tekanan benda cair. Benda cairnya apa? Magma. Apa nama istilahnya untuk gerakan tekanan cairan magma itu? Itu namanya namanya tekanan arus konveksi, Pak Asep. Jadi pergerakan magma itu pergerakannya dua, Pak Asep. Iya. Pergerakan magma itu ada dua, gerakan vertikal, gerakan horizontal. Inilah disebut dengan arus konveksi yang dapat mempengaruhi adanya gunung, adanya pergerakan lempeng atau besar batuan. Itulah sumber dari adanya tekanan, Pak Asep. Iya Pak. Itu pendalaman materinya yang Pak Asep harus pahami. Orang geografi yang hanya mengatakan, itu sumber bermuara dari tekanan bawah bumi. Bawah bumi itu apa? Oh, cairan itu apa? Ya, Pak Asep. Siap, terima kasih. Lahir Pak, Iya Pak. Lahir yang 2 kali. Nah, efek dampak dari adanya vulkanisme itu tadi Pak Asep banyak menjelaskan peristiwa itu dalam dampak positifnya. Yang dampak negatifnya seperti apa? Pak Asep misalnya kaitannya terhadap pengaruhnya terhadap lahan. Gimana pengaruh negatifnya letusan berapi itu, letusan gunung itu terhadap lahan yang ada di sekitarnya. Dampak negatifnya Pak Asep sudah. Ya, jadi mungkin kalau dampak negatifnya itu yang secara langsung ya Pak, itu akan merusak sesuatu yang ada di sekitar gunung itu Pak, seperti tanamannya langsung layu, rumah-rumahnya, bahkan erupsi yang dikeluarkan itu kan ada juga ada kerikil, kerakal, batuan, bongkahan sampai ada debu abu gitu, abu. Nah, abunya juga bisa membuat masyarakat sekitar terjadi sesak pernapasan gitu Pak. Bahkan kalau letusannya sangat dahsyat itu bisa merubah suhu juga Pak. Jadi di sekitar gunung itu jadi dingin, bahkan dampaknya bisa gelap beberapa hari gitu Pak. Jadi dampak secara tidak langsungnya banyak, dampak langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung ini contohnya apa Pak Sep? Yang langsung tadi itu kelihatan tidak tajam, kemudian mengaruhi sistem pernapasan kita itu namanya langsung. Kalau yang tidak langsung apa Pak Sep kira-kira? Yang tidak langsung mungkin menimbulkan penyakit gitu Pak, terus mengubah langsung itu namanya langsung memberikan efek kepada kita sebagai manusia di situ, itu namanya langsung. Yeah. Kalau tidak langsung ada benda lain yang dipengaruhi, dikemari oleh lava itu atau debu-debu itu, kemudian benda yang dipengaruhi tersebut memberikan efek kepada kita, yaitu itu namanya tidak langsung. Yeah. Misalnya tanaman tertutupi semua perubahan daunnya, kemudian tanaman menjadi gagal panen, siapa yang rugi? Masyarakat sekitar. Nah, itu artinya secara tidak langsung kita mengimbas terhadap ekonomi kita. Itu namanya gitu. Jadi oh iya, perekonomian Pak. Dia terlempar ke tembok, lemparannya itu yang mengena kita, itu namanya lemparan dari dampak terhadap tumbuhan itu, kemudian menyusut itu, kemudian kita kena imbas, itu maksudnya tidak langsung Pak Sep. Iya, Oke, itu Pak Sep ya. Jadi untuk pendalaman dasar Pak Sep untuk lebih enak ya, jadi menyampaikan ilmu terkait dengan sisi subjek siswanya itu sebagai dasar pendalaman lebih yang agak di permukaan aja Pak Sep. Oke, pagi itu aja ya. Selamat Pak Sep ya, sudah melewati sesi hari ini ya. Selamat ya. Iya Pak, terima kasih untuk Pak Sukaryadi dan Pak Junaidin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat Pak Sep ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sukses selalu. Amin, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya.